Pasangan suami istri Singgi Adi Pranoto dan Wiwi Tukini warga desa Teken Gelagah, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, harus rela hidup dalam keterbatasan. Singgi yang setiap hari bekerja sebagai tukang bangunan, sementara istrinya Wiwi memiliki keterbelakangan mental dan hanya bisa mengandalkan penghasilan suami, sehingga ia tidak mampu membenahi rumahnya. Sejak 2015 lalu, rumahnya atapnya jebol, baik di ruang depan maupun ruang belakang, sehingga saat hujan, air hujan masuk ke dalam rumahnya dan berakibat banjir. Sementara tembok bagian belakang telah roboh dan samping timur rumah dindingnya diganjal kayu supaya tidak roboh, karena temboknya telah miring dan hampir roboh. Singgi mengatakan rumah peninggalan orang tuanya ini memang sudah lapuk termakan usia. Ia tidak mampu membenahi rumahnya karena keterbatasan ekonomi. Kondisi rumahnya Bapak saat ini bagaimana, Pak? Mau rubuh. Kuda-kudanya Sudah kalah, Pak, ya. karena usia rayap. Penyebabnya dulu karena rayap. bangunan lama, Pak, ya. Iya. Mulai kapan, Pak, rumah Bapak sekarang tidak atapnya rusak gini, Pak? 2015 sudah rusak kayak gini, Pak, ya. Pak, kalau melihat kondisi seperti ini, kalau hujan bagaimana, Pak? ya banjir masuk. Banjir masuk ke dalam. Kalau tidurnya bagaimana, Pak, kalau sampai banjir gitu? Pindah ke atas gitu, Pak, ya? Pindah ke atas. Oh, gitu, Pak. Iya. Apakah pernah mengajukan program ke pemerintah, Pak? Mungkin bedah rumah atau bagaimana gitu, Pak? Bedah rumah di foto-foto dulu. Dulu sudah pernah. Oh, tahun 2022 itu, Pak, ya? Tapi belum ada realisasi sampai sekarang. Iya. Pak, seandainya ada perhatian dari pemerintah maupun dari pihak manapun untuk melakukan bedah rumah di rumahnya Bapak bisa menerima, Pak? Ya, bisa menerima. Oke. Oke. Harapan Bapak bagaimana, Pak, kepada pemerintah daerah ataupun kepada dermawan gitu, Pak? Ya, mudah-mudahan cepat realisasi bedah rumahnya. Bedah rumah yang pernah diajukan desa itu, Pak, ya. Terpisah Dodik Wicaksono, Kepala Desa Teken Gelagah, mengatakan ia sudah mengajukan bantuan RTLH dari Dinas Perkim pada tahun 2022. Dinas Perkim juga telah melakukan survei, tetapi hingga saat ini belum ada realisasi. Untuk mengantisipasi supaya tidak kedahuluan roboh, Kepala Desa juga mengajukan bantuan dari jaring aspirasi. Di desa Teken sini ada salah satu warga yang rumahnya kurang layak huni, Pak. Ada. Ya, atas nama siapa, Pak? Atas nama Mas Singgih dan Mbak Wiwi. Kronologi dari rumah tersebut bagaimana, Pak? Memang kelihatan ada ketimbang juran masalah RTLH. Di situ memang keluarganya ada yang mampu, cuman kurang adanya komunikasi, dan dari pihak desa juga berupaya untuk mengangkat dari Mas Singgih atau Mbak Wiwi mengajukan RTLH ke Perkim di tahun 2022 hingga sekarang belum ada tindak lanjut. Sejauh ini dari pihak Perkim sendiri apakah sudah melakukan tindakan? Kalau turun ke bawah dan survei sudah, tapi hingga saat ini kita masih menunggu konfirmasi. Ya, mungkin dari pihak keluarga sendiri, Pak, yang sebagai warga kurang mampu, apakah juga sudah pernah melaporkan kepada pihak desa atau bagaimana gitu, Pak? Dari pihak keluarga tidak ada respon, tapi dari desa dan teman-teman penggiat ada respon. Cuman kita ada keterbatasan untuk masalah Mas Singgih dan Mbak Wiwi. Kalau itu rusaknya karena apa itu, Pak? Bencana atau karena? Karena kondisional usia dari bangunan. Itu sejak kapan itu, Pak? Rusak tahun berapa mulai kayak gitu?
Sejak tahun 2021. Sudah 3 tahun ini Pak ya Ya, rusak 3 tahun. parah. Kalau itu Pak dari keluarga sendiri itu dapat bantuan atau enggak Pak? PKH barangkali? Kalau dari Mas Inggih dapat PKH. Untuk jaminan kesehatan juga tercover. Tetapi kita dari desa untuk RPLH belum bisa menganggarkan. Bapak kalau melihat dari kondisi rumah yang atapnya sudah jebol, itu kalau musim hujan kan bagaimana kondisinya, Pak? Sangat miris, bahkan di halaman depan itu dibuat resapan agar airnya itu bisa terurai dari dalam untuk keluar. Ya, ada kekurangan keterbatasan mental. Sejak kapan itu Pak? Kalau itu sejak dulu, cuman kadang kondisinya normal, stabil. Kalau dia ada beban, ada kemungkinan kambuh. Kalau untuk Mas Inggih sendiri di lingkungan bagaimana? Kalau Mas Inggih untuk komunikasi di lingkungan baik, cuman karena beliaunya bekerja untuk paruh waktu, jadi untuk komunikasi dengan lingkungan masih kurang. Kalau Mas Inggih sendiri pekerjaan sehari-hari apa, Pak? Mas Inggih sebagai tukang bangunan. Bukan bangunan, Pak, ya. Ya. Pak, upaya dari desa sendiri, Pak, melihat dari kondisi warga yang seperti itu, kira-kira bagaimana, Pak? Desa berupaya untuk mengajukan ke Pemda dan kita juga lewat dari jaring aspirasi. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multi